orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Ini kan ya Pak ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kenceng bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga. Ya, Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu. Ya, lalu tadi apa soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya, gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang di... Nah, tolong saya mau minta sama Menteri Pak Ate, Kepala BPKP untuk mengizinkan itu. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah, Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR saya melakukan penghematan? Bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun dan uangnya bisa, jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Kemudian soal tanah, Ketua. Saya punya konsep, tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1000 hektar. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan. Kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji nggak susah, Ketua. Kalau itu Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan, Ketua. Ini soal kebijakan dan policy. Kalau di ruang rapat ini izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR, setengah masalah ini selesai, Ketua. Ini harus ada keputusan politik.
Bagaimana barang-barang sitaan ini? Boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan ya penyampaian dari anggota DPR ya, Habibur Rahman, yang dimana tadi penyampaian kita bisa dengarkan ya, dan juga penyampaian dari Marwar Sirait yang mengenai rumah murah untuk rakyat-rakyat kecil. Ya, mungkin untuk guru-guru, untuk para tentara, ASN, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana tadi disampaikan memanfaatkan tanah sitaan dari para koruptor untuk diberikan kepada rakyat dengan harga murah gitu ya. Dan kemudian tadi untuk mengefisiensikan ya, untuk ngirit lah istilahnya gitu ya. Tadi sempat disampaikan bahannya seperti ini dan seperti itu dan lain-lain ya. Nah, tetapi apakah memang sesuai? Kita akan coba melihat pendapat dari teman-teman kita netizen. Nah, ini saya sangat seru sekali ya kalau saya membaca sekaligus membahas. Jadi ini artinya kita ada diskusi gitu ya. Diskusi berdasarkan komentar dari teman-teman kita yang kita baca pada videonya. Nah, saya melihat pertama sekali dari Suherman ya. Orang ini belum apa-apa, sombongnya tidak ketulungan. Prestasi belum. Ya, prestasi belum kelihatan, tapi ngomongnya selangit, itulah Marwar Sirait. Ya, aku juga sih nilainya agak sombong gitu ya, terlalu arogan. Seperti halnya melakukan sembara gitu ya, 8 miliar. 8 miliar. Ngeri sekali. 8 miliar rupiah itu uang Marwar Sirait dari mana gitu ya? Dari uang pribadinya katanya gitu ya. Sembara itu dilakukan dan hadiahnya 8 miliar dari uang pribadi saya katanya. Jadi KPK bisa tuh, karena beliau kan pejabat juga nih ya. Ya bolehlah diselidiki gitu ya. Ini kan udah hal yang bersifat janggal juga gitu ya, 8 miliar. Untuk kasus yang suapnya 800 juta, ratusan juta gitu ya. Tapi it's okay lah, gitu nanti kita akan coba lihat ke depan seperti apa. Apakah nanti kalau ada yang menangkap benar diberikan hadiahnya 8 miliar atau hanya cuman omong-omong doang. Nah, kita akan coba lihat dan itu nanti akan terbukti jika Harun Masiku bisa ditangkap. Oke. Kemudian aku udah nggak percaya perkataan orang-orang politik. Mulutmu sekarang besar sama dengan si HR. Apa betul bang? Semoga benar janji abang, biar rakyat kecil bisa dapat rumah bang. Makasih. Marwah jangan sombong, kau penjilat gampang ngomong, buktikan. Kalau Peter ngomong, tukang ikan juga banyak yang pintar. Ya. Arah hanya omong doang, mengamankan uang negara. Kalau ada yang lebih 10 yang ngomong baru benar. Arah itu kan pengkhianat ya. Dulu kan dia kan dari PDIP gitu ya. Sekarang sudah ke Gerindra, agak lain juga. Biasa itu salah satu bentuk pendapat ABS biar tetap dapat duduk manis di kursi yang nyaman. Ya, pikir. Iya ya. Marwar Sirait mulutnya yang bekerja, sombongnya luar biasa, hartanya patut diselidiki. Kabarnya dapat hadiah rumah mewah dari Argon. Punya tambang, kayaknya luar biasa, harus diusut. Amin. Ngomongnya kok enak, tapi aku nggak yakin. Hartanya Ara saja hasil korup kok. Habibur Rahman sama saja. Ingat, roda berputar baru naik harus Bapak nikmati. Tapi ingat, baru-baru ya. Makanya dia cepat-cepat merapat ke penguasa. Kita tunggu kekuasaan berganti tangan. Memang orang yang gabung di situ jadi agak lain.
dibalas gitu ya. Cuma acting saja. Habibur Rahman, coba tunjukkan prestasimu. Jangan ngomong doang. Anda juga sedang menghasut juga. Ya. Tesi KW. Kedua tokoh politik otaknya penuh nafsu birahi kekuasaan yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyat kecil. Ara punya ilmu padi, tetapi padinya dimakan belalang sangit. Jadi tidak nunduk tetapi dongak gak berisi. Platform sistem PKI. Statement Habibur Rahman yang setuju koruptor hanya dimanfaatkan. Ini kader Partai Gerindra yang sok lebih pinter dari Pak Mahfud MD. Padahal kemampuanmu tentang hukum jauh banget dari Pak Mahfud. Jaga mulutmu. Kamu, Buh Rahman, juga belajar sejarah. Gimana perjalanan seorang utamanya tokoh pejabat negara termaksud Pak Prabowo. Jangan dikasih kemudahan. Belum apa-apa sudah tunjukkan taring. Ujung-ujungnya bikin pusing. Pak Prabowo dan Pak Gibran saja nggak bahas-bahas masalah ini. Aku tolaklah. Ya. Jadi memang kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, ya memang ada kalanya kita menilai ya itu hanya omong-omong doang lah. Biasalah para penjilat seperti itu, biar lebih nyaman duduk di kursi yang baru. Biasalah para orang-orang seperti itu merapat pada kekuasaan, biar asetnya aman-aman saja. Jadi banyak asumsi-asumsi dan banyak juga penyampaian-penyampaian yang seperti itu yang saya dengar. Ya, tetapi kemudian bagaimana kita melihat tadi penyampaian dari siapa namanya Marwara Sirait gitu ya. Bagaimana untuk menciptakan atau untuk membangun rumah-rumah murah kepada rakyat-rakyat kecil, dan tadi sempat dikatakan telah berkomunikasi dengan jaksa gitu ya, agar tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk membangun rumah, untuk diberikan kepada rakyat-rakyat kecil dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian tadi juga masalah yang disampaikan oleh Habibur Rahman, ya hukum itu dijalankan sesuai hukum yang berlaku dan sesuai kasus besar atau kecilnya gitu ya. Tapi bagi saya sama saja. Kalau kasusnya besar ya hukumannya besar gitu. Ya nggak seperti itu juga. Besar kecilnya kasus ya harus dihukum. Kalau itu yang adil gitu ya. Kadang-kala juga memang perlu juga yang kasusnya besar yaitu hukumannya lebih besar, dan kasus yang lebih ringan ya hukumannya lebih ringan dan seterusnya. Nah itu bisa saja gitu ya. Tetapi kalau kita melihat akhir-akhir ini kasus yang lebih besar, korupsinya yang lebih besar, uang negara yang dimakan lebih besar, justru itu hukumannya yang lebih sedikit. Justru itu yang lama sekali diungkit dan terungkap. Nanti kasus-kasus yang biasa-biasa saja, yang bahkan tidak merugikan negara, ya kasus suap hanya ratusan juta, itu diungkit terus-menerus. Jadi kita nggak tahu ke depannya negeri kita ini bakal seperti apa. Ya, ini harus perlu dievaluasi. Ini harus perlu dibereskan ya bagaimana mestinya. Ya, ini tugas baru kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana beliau dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, agar kelak masyarakat bisa menilai bahwa ternyata Pak Prabowo konsisten dengan apa yang pernah diucapkan pada saat kampanye, debat, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya percaya teman-teman juga lebih paham dan memahami bagaimana mengenai situasi perpolitikan yang terjadi. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.